Diamnya seseorang adalah emas. Tapi, mengapa di usia labil, orang pendiam adalah orang yang seringkali diremehkan dan kadang kurang diperhatikan? Di lingkungan kamu mungkin ada orang yang vokal dalam segala hal. Beberapa ada juga yang pendiam. Sebenarnya ini hanya dipengaruhi oleh 4 watak dasar manusia pada umumnya, namun keliru jika kita ingin merendahkan salah satunya. Berikut orang-orang sukses yang terkenal pendiam, tapi saya tidak tahu bagaimana cara merendahkan mereka. Bahkan, orang yang sukses di bidang public speaking, selebriti, atau komedian sekalipun, selalu memberikan waktu untuk memisahkan diri mereka dari keramaian, karena mereka memahami kekuatan yang bisa mereka peroleh dalam keadaan diam. Lalu bagaimana makna diam yang sebenarnya? Apa saja hal itu? Pertama, dimulai dari hal yang sederhana. Diam sejenak untuk berpikir. Pada saat Anda diam, adalah momen otak berpikir lebih baik. Anggaplah atasan memintamu untuk melakukan sesuatu. Dia ingin kamu membantunya menyelesaikan proyek di luar kerjamu. Saat dihadapkan pada pertanyaan seperti ini, beberapa orang akan langsung bereaksi tanpa berpikir, kemudian mengatakan, "Iya, baik Pak." Tetapi 10 detik kemudian Anda menyadari bahwa ini adalah sebuah masalah. Akhirnya merasa terbebani sepanjang waktu hanya karena tidak meluangkan waktu beberapa detik untuk diam dan berpikir. Hal ini disebabkan karena terlalu merasa begitu canggung, jadi hampir tidak bisa berpikir dengan tenang. Jadi, gunakan jeda waktu beberapa detik untuk menjernihkan pikiran Anda sebelum menjawab. Secara konstruktif, kamu harus terbiasa melakukannya. Awalnya mungkin membutuhkan waktu beberapa detik, tapi jika sudah terbiasa, proses berpikir kamu akan lebih cepat. Yang kedua, diam memancarkan aura yang positif. Diam lebih dari sekedar memberi Anda waktu untuk berpikir. Ketika kamu berhenti sejenak, 1 detik, 1 menit, atau bahkan 1 jam, keputusanmu menjadi lebih tegas dan meyakinkan. Diam sejenak untuk melakukan analisa sederhana, memperhatikan pro dan kontra, kelebihan ataupun kekurangannya. Dengan cara ini, keputusanmu akan menjadi lebih jelas dan tegas. Sekarang coba pikirkan perubahan pandangan orang di sekitarmu, jika secara konsisten kamu tepati setiap ucapan yang kamu katakan. Daripada mengatakan iya pada saat di awal dan berakhir dengan kata maaf. Ini akan menggambarkan bahwa kamu adalah orang yang kurang profesional dan terkesan tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, to the point. Motivator yang memberikan segudang makna bukan berarti menyampaikan segudang cerita. Seseorang yang diminta untuk berbicara selama 15 menit tanpa jeda akan mengisi ruang kosong dalam pikirannya dengan omong kosong. Mungkin ingin terkesan menarik saat berbicara, alhasil tujuannya pun tidak tersampaikan. Orang lebih senang mendengarkan sesuai kebutuhan mereka dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Apa yang menurut kamu penting katakanlah, lalu berhenti. Inilah mengapa orang pendiam memancarkan aura positif. Terlihat seperti orang yang jarang berbicara, tapi sebenarnya mereka menyampaikan 2 atau 3 gagasan dalam satu kalimat. Yang keempat, terapi psikologis. Beban pikiran, stres, dan berbagai gangguan yang ada di sekelilingmu akan mempengaruhi keadaan mental. Berikan ruang pikiran untuk merasakan kondisi psikologismu. Menurut sebuah studi tahun 2016 di Akademi Ilmu Pengetahuan New York, untuk mencapai keadaan relaksasi yang terjaga hanya membutuhkan 3 hal-hal sederhana. Yang pertama, mencari tempat yang nyaman. Yang kedua, bebaskan diri Anda dari setiap gangguan, baik itu ponsel ataupun gadget yang lain. Kemudian, mulailah melakukan relaksasi. Saat pertama kali melakukannya, pikiran akan terasa lebih gelisah dari yang sebelumnya, yang disebabkan oleh sisa-sisa stres. Namun, biarkan hal itu terjadi, tetap lakukan monolog dengan pikiranmu. Seiring waktu, kamu akan menemukan lebih banyak pilihan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Hasilnya, kamu akan kembali ke rutinitasmu dengan pikiran yang jernih dan sikap yang lebih positif. Dan yang terakhir, diam untuk merefleksi. Dalam keadaan diam, kamu bisa lebih banyak mendengar monolog batinmu. Rutinitas harian yang terlalu sibuk membuat beberapa orang berpikir memiliki waktu 24 jam masih terasa kurang. Mungkin hari ini kita merasa semuanya berjalan dengan lancar dan bisa dilanjutkan keesokan harinya. Tapi, jika kamu meluangkan waktu 15 menit untuk diam sejenak, sekilas kita akan menemukan kesalahan-kesalahan kecil yang sebenarnya tidak kita sadari.